Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Gojorio Channel. Jadi saya hari ini akan memberikan revisi apa-apa aja komponen itu yang ada di kit ini yang harus dirubah. Jadi banyak teman-teman yang merakit driver Kanada ini itu kitnya nggak bunyi, ada yang steppernya nggak normal, ada yang langsung masuk high voltage. Jadi di sini bagi teman-teman yang sedang merakit driver ini, tolong disimak ya, karena siapa tahu dengan menyimak ini ada hasilnya, amplinya bisa bekerja dengan normal. Jadi ini adalah skemanya. Jadi ampli ini adalah amplifier tipenya kelas H, tetapi yang ada di PCB ini ada salah satu komponen, ada beberapa komponen lebih tepatnya, yaitu yang salah sablon, jadi yang tidak sesuai dengan skematiknya. Jadi yang pertama, kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari belakang dulu ya teman-teman. Ini jadi untuk daerah input balan ini nggak ada masalah. Ini saya jumper, tidak berfungsi input balannya karena memang saya menggunakan panel input balan yang di box ya. Jadi ini saya bypass saja. Nah teman-teman yang nggak ada panel bisa digunakan input balannya ini. Sama klip ini saya juga pakai panel box depan, jadi nggak saya pakai dua blok ini. Kalau Protect pakai. Terus ini ya, jadi dari depan ini kita lihat skematiknya, ada kapasitor 100 nano, dia dari tegangan high voltage 150 volt langsung ke ground. Dia aslinya menggunakan milar ini ya teman-teman. Menggunakan milar ini sebenarnya nggak kuat ya, karena milar ini daya tahannya tuh hanya sampai 100 volt. Jadi ini sebelum saya revisi, saya rubah ya. Jadi ini yang sudah saya rubah. Nah, yang sudah saya rubah ini menggunakan resistor yang daya tahannya 270 volt DC. Volt AC pun bisa nih. Jadi biar lebih aman. Kemudian di sini ada lagi, saya geser lagi. Dia menggunakan dioda fast HER 205 atau 1N4937. Jadi letaknya di sini. Ini masih menggunakan 1N4937. Dia letaknya di sini ya teman-teman. Dia ini harusnya dioda ultra fast. Nah, dan kalau pakai diode 1N4937 ini hanya fast recovery saja, dia bukan ultra fast. Waktu recovery-nya berbeda. Dan kalau yang HER 205 ini 2 ampere, kalau yang 1N ini 1 ampere. Jadi sebaiknya diganti menggunakan HER 205 atau ke atasnya, entah 206, 207 atau 208. Karena di sini dia sebagai flyback ya, jadi harusnya menggunakan dioda yang ultra fast. Nah, jadi ini sebelum saya ganti, dan ini yang sudah saya ganti. Diodanya lebih besar sedikit. Terus selanjutnya ini teman-teman, ini ya, dia di speakernya pun juga ada. Ini dioda 5408, ini dioda 3 ampere. Ini pun harusnya juga menggunakan varian diode yang jenisnya itu ultra fast. Jadi ini yang sebelum saya ganti, dan ini yang sudah saya ganti. Ini udah pakai diode ultra fast. Ini lebih kuat lagi. Nah, seperti itu. Ini diode ultra fast. Kemudian di sini juga ada rangkaian dari kolektor menggunakan resistor 56 kilo 2 watt
kemudian ke negatifnya ya. Di sini di skematiknya tuh nggak ada teman-teman, jadi nggak saya pasang. Ini kan di skematiknya tidak ada, jadi tidak perlu dipasang 56K ini. Mungkin dia fungsinya untuk pembagi tegangan, untuk membuang arus ya teman-teman. Tapi karena di skematiknya nggak ada, jadi nggak saya pasang. Terus selanjutnya ada di bagian ini, di bagian yang paling penting, yang banyak teman-teman itu ada trouble adalah di bagian stepper. Nah di stepper ini dioda kecil transistor kecil ini itu kalau di sablon salah hadapnya teman-teman. Jadi ini sengaja saya balik, semoga kelihatan ya. Nah ini hadapnya saya balik. Nah ini hadapnya saya balik. Serinya tetap 5551 dan 5401, tapi hanya dibalik hadapnya saja. Kenapa? Karena di sini salah sablon. Kalau diikuti jalurnya kaki kolektor itu masuk ke resistor 2 kilo dan emitornya ke middle voltage. Tapi kalau mengikuti sablonan ini dia akan salah arahnya. Nah ini emitor dia malah masuk yang ke resistor, yang kolektor dia yang ke middle voltage. Jadi salah jalur. Jalurnya sudah benar tapi salah sablon. Jadi untuk merevisi tinggal balik saja hadapnya. Nah kalau ini ada tambahan VR ini, itu inisiatif saya sendiri ya teman-teman. Jadi itu gantinya diode resistor 12 kilo ini. Jadi resistor 12 kilo ini saya ganti VR 50 kilo dengan tujuan untuk menyeting seberapa peka kerja steppernya. Jadi ini saya pakai VR, di setting sendiri. Kalau menggunakan resistor kan tidak bisa diubah ya teman-teman. Tapi ini saya ganti menggunakan diode VR 50 kilo. Kira-kira ketemunya 30 kilo lah. Tuh steppernya normal. Terus itu saja ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sedang merakit driver ini, tenang saja, jangan ragu dan jangan khawatir. Drivernya ini sebenarnya bagus, hanya saja ada salah sablon di beberapa tempat. Jadi dengan menonton video ini semoga bisa jadi panduan ya bagi yang teman-teman yang sedang mengerjakan ampli ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.